Bab 1131. Kekuatan spiritual. Baiklah, santai saja dan serahkan orang ini padaku. Ning Fan menepuk bahunya, melangkah maju, dan berdiri di depan keempat pria itu. Sebelum mereka sempat bereaksi, Ning Fan menghentakkan kakinya dan langsung melayangkan pukulan ke arah Miao Xi. Ledakan. Pukulan itu luar biasa cepat, mereka yang hadir bahkan tidak dapat melihat pergerakan Ning Fan sebelum kekuatan spiritualnya yang dahsyat telah menghantam formasi di sekitar Miao Xi. Ledakan. Raungan yang memekakkan telinga meledak, mengirimkan gelombang kejut tak terlihat yang melonjak ke segala arah. Apakah itu? Apakah itu rusak? Wakil Ketua Sekte Zhuang Peng dan Huang Gu menyaksikan kejadian itu dengan gugup, jantung mereka berdebar kencang. Wus, wus, wus. Namun pada saat itu, angin kencang menderu, menyapu semua debu dan asap di sekitarnya. Di udara, formasi di sekitar Miao Xi terus berguncang. Meskipun tampak akan runtuh kapan saja, secara ajaib formasi itu tidak hancur. Setelah formasi stabil, raut wajah muram Miao Xi berangsur-angsur mereda, dan senyum bangga tersungging di bibirnya, lihat. Dengan kekuatanmu, mustahil untuk menghancurkan formasi kita. Tiga master sekte lainnya juga tertawa terbahak-bahak, tidak menyembunyikan ejekan mereka. Melihat ini, Ning Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dalam pemahamannya, formasi itu tidak memiliki cukup kekuatan untuk menahan serangannya. Tetapi mengapa kekuatannya bisa dinetralkan begitu saja? Nak, kekuatanmu terlalu lemah. Lihat bagaimana aku menindasmu hari ini dan merampas segalanya darimu. Miao Xi tertawa terbahak-bahak, saat kekuatan spiritualnya yang besar mengalir ke arah Ning Fan seperti lautan. Tanpa rasa takut, Ning Fan mengerahkan kekuatan spiritualnya dan menghadapinya secara langsung. Gemuruh. Dalam sekejap, dua kekuatan-kekuatan spiritual bertabrakan, menciptakan gelombang yang menjulang tinggi. Gemuruh, gemuruh. Kekuatan spiritual Ning Fan memang kuat dan terkonsentrasi, tetapi karena beberapa alasan, ia terus-menerus diimbangi oleh kekuatan aneh yang terus-menerus meniadakannya. Kekuatan spiritual Miao Xi bagaikan jarum yang terus-menerus menusuk kekuatan Ning Fan, bagaikan balon yang meletus. Pada setiap tusukan, bagian kekuatan spiritual itu akan segera menghilang. Aneh sekali, apa yang aneh dari formasi orang ini? Ning Fan secara bertahap didorong mundur dan merasa itu sangat aneh. Sebelum dia bisa bereaksi, jarum itu tiba-tiba menerjang ke depan, menembus langsung kekuatan spiritualnya dan menusuk dengan ganas ke dalam pikirannya. Mata Ning Fan melotot saat dia merasakan pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benaknya, melonjak seperti air pasang, seolah-olah akan meledakkan otaknya. Itu adalah kekuatan spiritual. Inilah kekuatan spiritual para kultivator. Ning Fan segera menyadari apa yang telah menembus kekuatan spiritualnya. Di permukaan, Miao Xi menggunakan formasi, mengumpulkan semua muridnya untuk menghadapinya. Kenyataannya, tersembunyi dalam kekuatan spiritual adalah kekuatan spiritual kolektif orang-orang ini, yang telah menyusup ke dalam pikirannya dengan kedok kekuatan spiritual. Merasakan anomali Ning Fan, Miao Xi tertawa terbahak-bahak dan penuh kemenangan, haha. Bodoh. Apa kau benar-benar berpikir aku akan terus bersaing kekuatan denganmu? Ini adalah kekuatan spiritual gabungan ratusan orang kita. Bagaimana mungkin kau bisa menahannya sendirian? Pikiran spiritual berbeda dengan kekuatan spiritual, sebagian besar kultivator, bahkan jika mereka memiliki kekuatan spiritual yang kuat, tidak dapat meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Alasan utamanya adalah obat spiritual yang meningkatkan kekuatan spiritual sangat langka, dan bahkan di Kunlun, barang-barang ini ditimbun oleh 5 sekte besar. Dalam pandangan Miao Xi, bahkan jika Ning Fan memiliki kekuatan besar, kekuatan spiritualnya tentu tidak akan kuat. Melihat Ning Fan berdiri diam, mata Miao Xi berkilat ganas, saat ia melepaskan kekuatan spiritualnya tanpa ragu, turun bagai tsunami yang dahsyat. Boom, 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 boom. Suara gemuruh hebat terdengar seketika, dan seluruh hutan lebat tampak seolah-olah telah dijatuhkan bom yang tak terhitung jumlahnya, menyapu debu dan asap yang menderu. Sosok Ning Fan ditelan oleh debu yang bergulung-gulung. Guru Sekte. Ledakan dahsyat dan kepulan asap tebal menyelimuti Ning Fan sepenuhnya, menyebabkan Huang Gu dan Wakil Ketua Sekte Zhuang Peng berteriak ketakutan, raut wajah mereka berubah drastis dan sorot mata mereka dipenuhi teror hebat. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Master Sekte, yang sebelumnya menekan musuh, tiba-tiba juga ditekan. Kekuatan spiritual yang begitu dahsyat, jika mereka yang terperangkap di dalamnya, mereka pasti sudah berubah menjadi abu. Meskipun Master Sekte kuat, menerima serangan langsung. Anak bodoh, inilah harga atas kesombonganmu. Setelah membunuhmu, semua milikmu akan menjadi milik kami. Dan setelah kami berurusan denganmu, seluruh Kunlun akan berada di tangan kami. Miao Xi tertawa terbahak-bahak, mengendalikan formasi untuk perlahan-lahan menyelimuti si pria berkabut hitam, Zhuang Peng, dan Huang Gu. Sialan, kau mau membunuhku. Ayo kita lihat apa kau sanggup. Pria berkabut hitam,
yang arogan dan pantang menyerah, tak berniat mundur. Kabut hitam bergejolak di sekelilingnya, siap bertarung melawan Miao Xi sampai mati. Adapun wakil ketua sekte Zhuang Peng dan Huang Gu, keduanya saling bertukar pandang, lalu menggertakkan gigi mereka dengan ganas, melonjak dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Jika ketua sekte mati, kita juga tidak akan selamat. Daripada diburu, lebih baik kita melawan mereka di sini dan sekarang. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar, berubah menjadi pedang tajam dan menebas ke arah Miao Xi. Semut bodoh, kau pikir kau bisa menghentikanku? Miao Xi mencibir, kekuatan spiritualnya berubah menjadi dua telapak tangan raksasa, dengan mudah menangkap pedang kekuatan spiritual dan menghancurkannya menjadi bubuk. Bab 1132. Benar-benar layak menjadi putra Penatua Long. Hore! Saat itu, debu dan asap di langit menghilang. Ning Fan berdiri di tempat tanpa cedera, bahkan tanpa goresan sedikit pun di tubuhnya. Dalam pikirannya, kekuatan spiritual ratusan murid itu, bersama dengan Miao Xi dan yang lainnya, semuanya telah ditekan olehnya. Kalau saja ada kultivator lain yang tiba-tiba diserang seperti ini, bahkan jika kekuatan spiritualnya tidak runtuh, mereka akan tenggelam dalam dunia yang dibangun oleh kekuatan spiritual pihak lain dan kehilangan diri mereka sendiri sepenuhnya. Jika sudah hilang, keadaannya tidak akan ada bedanya dengan keadaan vegetatif yang dibicarakan di dunia sekuler. Namun kekuatan spiritual Ning Fan sudah kuat, terlebih lagi, setelah menyerap banyak ramuan roh dendam di alam bawah, kekuatan spiritualnya telah lama melampaui alamnya sendiri. Sebelumnya, dia terkejut oleh dampak yang tiba-tiba itu dan lengah. Tetapi begitu dia bereaksi, bahkan sebelum kekuatan spiritual Miao Xi sempat menyentuhnya, dia sudah sepenuhnya melarutkan dan menyerap kekuatan spiritual tersebut. Bagaimana ini bisa terjadi? Miao Xi terkejut. Ini adalah kartu truf terakhir dari 4 sekte mereka. Jika digunakan dengan benar, bahkan mereka yang berada di alam sudo dan dapat terluka oleh jurus ini. Tetapi bagaimana mungkin pemuda ini tampak tidak terpengaruh sama sekali? Sialan, aku ingin melihat apakah kau benar-benar orang yang menentang surga dan tidak bisa terluka oleh serangan apapun. Miao Xi memanggil 3 master sekte lainnya dan bersama-sama mereka melancarkan teknik spiritual kuat yang sebelumnya mereka gunakan, berkoordinasi dengan kekuatan spiritual mereka untuk menyerang Ning Fan sekali lagi. Pembentukan pikiran yang mantap. Dengan raungan keras, kekuatan spiritual Miao Xi melonjak, menyatu dengan kekuatan spiritualnya untuk membentuk sabit besar, dan dia dengan ganas menebas Ning Fan. Sabit ini menyimpan kekuatan spiritual ratusan orang dari kita dan kekuatan spiritual kolektif kita. Tak peduli trik apapun yang kau miliki, kau tak mungkin bisa menandingi kami. Miao Xi berteriak murka, diikuti oleh 3 master sekte lainnya dan beberapa ratus murid elit dari berbagai sekte di belakangnya. Di antara sekte-sekte berukuran sedang, 4 sekte semuanya dikenal karena kekuatannya yang unggul. Bahkan para master sekte dari 5 sekte besar, yang dihadapkan dengan serangan kelompok seperti itu, akan menjadi kacau balau. Berdengung. Pada saat yang sama, Ning Fan juga telah menyerap seluruh kekuatan spiritual. Melihat sabit besar melesat ke arahnya, Ning Fan menggelengkan kepalanya, pusaran energi spiritual di dantiannya berputar kencang, dan aliran kekuatan spiritual melonjak keluar. Desir-desir-desir. Sinar pedang spiritual yang padat dan banyak memadat di permukaan tubuhnya, lalu bergabung menjadi pedang panjang raksasa, menghadapi sabit yang mendekat. Ledakan-ledakan-ledakan. Tabrakan 2 senjata kekuatan spiritual memicu gelombang udara yang dahsyat, dan kekuatan dahsyat menyebar ke segala arah. Bodoh. Kau pikir kau bisa mengalahkan kami dengan itu? Wajah Miao Xi berubah dengan ganas, sabit yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual kolektif ratusan orang itu jauh lebih unggul daripada senjata kekuatan spiritual biasa. Benarkah? Kau pikir kekuatan spiritualmu kuat? Ning Fan mencibir, kekuatan spiritual dari platform spiritualnya melolong bagaikan tsunami yang dahsyat, langsung berputar di sekitar pedang panjang kekuatan spiritual. Kau mau adu kekuatan spiritual? Bodoh, kita ada lebih dari 100. Seberapa kuat kekuatan spiritualmu sendirian? 100 badut bersama-sama tetap saja badut. Ning Fan berbicara dengan acuh tak acuh, mengangkat telapak tangan kanannya dan melepaskan gelombang kekuatan spiritual yang lebih bergejolak. Ledakan-ledakan-ledakan. Kekuatan spiritual yang biasanya tak terlihat dan tak berwujud, kini berubah menjadi badai menderu di udara, memperlihatkan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Saat kekuatan spiritual Ning Fan muncul, bahkan sabit kekuatan spiritual mulai retak, dan kekuatan spiritual yang melilit sabit itu pun menghilang. Kekuatan spiritual yang tumpah itu dihancurkan oleh kekuatan spiritual Ning Fan dan kemudian diserap ke dalam tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Tidak, ini tidak mungkin. Miao Xi pucat pasi karena terkejut. Ia hanya bisa merasakan kekuatan spiritualnya terus-menerus hancur, dan ia semakin melemah. Pergi. Miao Xi dengan panik mendesak sabit, mencoba memisahkannya dari pedang panjang kekuatan spiritual. Itulah penghubung antara keduanya, selama sabit itu patah, prosesnya dapat dihentikan.
Tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan kekuatan spiritualnya sama sekali. Kekuatan spiritual Ning Fan terlalu kuat dan benar-benar menekannya. Kekuatan spiritualnya sendiri hanya bisa dimanipulasi sesuka hati lawannya. Sialan, sialan semuanya. Lepaskan aku. Tunggu, kita bisa bicara lagi. Kami bisa memberimu alam rahasia ini. Kumohon, biarkan aku pergi. Saat Ning Fan terus menghancurkan kekuatan spiritualnya, Miao Xi semakin ketakutan, tubuhnya gemetar tak terkendali. Jika kekuatan spiritualnya terserap seluruhnya, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga ratusan pengikut di belakangnya dan para master sekte dari 3 sekte lainnya akan menjadi orang-orang bodoh yang otaknya sudah mati. Tidak menyadari kehidupan, tidak menyadari kematian, tidak memiliki kesadaran apapun. Yang lebih mengerikan lagi adalah kenyataan bahwa rentang hidup mereka sebagai kultivator mencapai ratusan tahun. Membayangkan hidup seperti itu begitu lama saja sudah cukup untuk membuat seseorang hampir pingsan. Namun, Ning Fan tidak mempedulikannya dan terus mengendalikan kekuatan spiritualnya, menghancurkan sabit kekuatan spiritual menjadi bubuk. Tepat saat Ning Fan hendak menghancurkan kekuatan spiritual Miao Xi, dia tiba-tiba menghentikan serangannya dan menghilangkan semua kekuatan spiritualnya. Bok, 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 bok. Semua orang langsung lemas, satu persatu jatuh ke tanah. Mereka yang sedikit lebih kuat mengalami kejang-kejang. Mereka yang lebih lemah langsung pingsan di tempat. Ini adalah akibat dari menderita pukulan hebat pada kekuatan spiritual seseorang. Miao Xi dan 3 master sekte lainnya terbaring di tanah, merasa seolah-olah pikiran mereka kabur dan segalanya berputar, seolah-olah mereka akan pingsan setiap saat. Pria berkabut hitam membuka mulutnya dan setelah beberapa saat bergumam, sungguh pantas menjadi putra tetua naga, kekuatannya luar biasa. Namun Ning Fan tidak terburu-buru menghadapi mereka tetapi berbalik untuk melihat lebih dalam ke alam rahasia, alisnya sedikit berkerut. Aneh, sepertinya ada sesuatu yang lain di dalam sana. Bab 1133. Teknik spiritual bagian bawah. Selama konfrontasi mereka, ketika keempat master sekte melepaskan teknik spiritual gabungan mereka, Ning Fan merasakan seluruh alam rahasia mulai bergeser. Jauh di dalam, tampaknya ada sesuatu yang terus-menerus merespons teknik spiritual. Seolah diwariskan dalam garis keturunan yang berkesinambungan. Ning Fan menoleh ke arah 4 master sekte yang tergeletak lemah di tanah. Ia menyipitkan matanya dan berkata, teknik spiritual yang kau gunakan sebelumnya, hanya setengah bagian atasnya saja, kan? Keempatnya baru saja menarik napas ketika mendengar ini. Miao Xi mencibir, nak, kau baru saja mengalahkan kami. Kau benar-benar berpikir kau bos kami. Kenapa kami harus menjawab apapun yang kau minta? Desir. Ning Fan memunculkan sinar pedang spiritual dan, tanpa ragu sedikit pun, menebas Miao Xi. Semburan darah yang menyilaukan langsung meledak. Miao Xi yang kehabisan tenaga, bahkan tidak dapat bereaksi tepat waktu dan langsung ditebas, kaki kanannya putus di tempat. Miao Xi melolong dengan sedih dan menyedihkan, wajahnya berubah karena kesakitan dan racun. Bajingan, sampah, aku akan membunuhmu. Tunggu saja, suatu hari nanti aku akan membuatmu membayar. Namun Ning Fan tidak memberinya kesempatan untuk membalas dendam, dan dengan ayunan tangan belakang, pedang lain pun muncul. Desir, kali ini, kaki kanannya putus. Para master sekte yang tersisa menunjukkan ekspresi ketakutan, kini tak lebih dari domba yang akan dibantai di hadapan Ning Fan, sama sekali tak berdaya untuk melawan. Ning Fan menghilangkan sinar pedang spiritual dan menatap dingin ke arah keempat pria itu, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Aku bertanya dan kalian menjawab. Mengerti. 3 master sekte yang tersisa, menyaksikan nasib tragis Miao Xi, tetap terdiam cukup lama sebelum Shen Ning perlahan berkata, apa yang ingin kalian ketahui? Mengenai teknik spiritual, seberapa banyak yang Anda pahami? Teknik spiritual, tunggu, kenapa kau tidak mengerti teknik spiritual? Shen Ning mengerutkan kening, bukankah para pendahulu sektemu yang mengajarimu? Ning Fan tersenyum tipis saat dia menyalurkan 4 aliran kekuatan spiritual ke telapak tangannya, menyuntikkannya ke tubuh keempat pria itu. Kemudian, dengan tenang, ia memperkenalkan dirinya, perkenalkan, nama saya Ning Fan, putra Ning Potian. Ning Fan, putra Ning Potian. Keempat master sekte tersambar petir, pupil mata mereka menyipit tajam, tanda ketidakpercayaan terpancar di mata mereka. Jadi, inilah mengapa 5 sekte besar mengejarmu, kau adalah putra Ning Potian. Pada saat itu, mereka akhirnya mengerti mengapa sekte terbang abadi, salah satu dari 5 sekte besar, dengan gigih mengejar sekte peringkat rendah hingga melakukan mobilisasi penuh. Tidak heran sekte terbang abadi bahkan mengeluarkan surat perintah. Sial, kenapa mereka tidak menjelaskannya dengan jelas? Keempat master sekte, termasuk Miao Xi, kini memendam kebencian mendalam terhadap sekte terbang abadi. 5 sekte besar yang bodoh. Upaya mereka untuk menyembunyikan kebenaran telah membawa mereka ke keadaan menyedihkan ini. Tunggu,
jadi ibumu adalah naga yang terhormat. Miao Si tiba-tiba bertanya. Ning Fan mengerutkan kening, kau tahu tentang ibuku. Jejak ketakutan terpancar di wajah Miao Si, aku pernah mendengar reputasi senior ini, tapi belum pernah bertemu langsung dengannya. Lalu mengapa kamu begitu takut? Ning Fan mendesak. Miao Si menelan ludah, karena para tetua di sekte kami pernah memperingatkan kami untuk tidak pernah menyinggung naga senior tertentu, atau konsekuensinya tidak akan terpikirkan. 3 master sekte lainnya mengangguk setuju, ketakutan tampak jelas di mata mereka. Tuanku juga memperingatkanku. Ya, mereka semua mengatakan untuk tidak menyinggung seorang kultivator bermarga naga. Konon, para pendahulu sekte kita pernah bersatu untuk mengepungnya, dan mereka semua dikalahkan oleh kultivator ini. Ning Fan mengangkat alisnya. Sepertinya ibunya memang cukup sering berurusan dengan sekte-sekte ini di Kunlun dulu. Ia segera menyingkirkan pikiran-pikiran itu dan melanjutkan, baiklah, sekarang jawab pertanyaanku dengan benar. Apa maksud teknik spiritual itu? Menghadapi kekuatan Ning Fan, keempat master sekte, termasuk Miao Si, tidak punya pikiran untuk melawan lagi dan dengan jujur mengungkapkan rincian teknik spiritual. Memang seperti yang mereka katakan sebelumnya, mereka hanya memiliki separuh bagian atas teknik spiritual, sedangkan separuh bagian bawahnya masih belum diketahui. Menurut catatan bagian atas, jika kita dapat menemukan bagian bawah teknik spiritual dan menggabungkan keduanya, kita akan memperoleh teknik spiritual yang benar-benar baru. Teknik spiritual ini luar biasa kuatnya. Bahkan bisa meningkatkan kekuatan seseorang berkali-kali lipat. Bahkan di tahap pembentukan fondasi akhir, teknik ini bisa menimbulkan kerusakan parah pada seseorang yang berada di puncak pembentukan fondasi. Saat berbicara, Miao Si menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Sayang sekali kita belum menemukan bagian bawah teknik spiritual ini, atau apakah menurutmu kau bisa mengalahkan kami dengan mudah? 3 master sekte lainnya juga menunjukkan wajah penuh keluhan, merasa kehilangan mereka sangat tidak adil. Ning Fan mengabaikan perasaan mereka, menoleh ke arah pria berkabut hitam dan bertanya dengan suara berat, apakah kau tahu hal lain di kedalaman alam rahasia ini? Pria berkabut hitam menggelengkan kepalanya, selalu ada formasi yang menyelimuti bagian terdalam alam rahasia. Aku telah menyerap terlalu banyak kekuatan dari kultivator lain sebelumnya, selalu terdorong oleh formasi itu, jadi aku tidak pernah bisa mendekat. Aku ingin melihat ke sana. Bawa mereka bersama kami, kata Ning Fan sambil menunjuk ke arah para master sekte di belakangnya. Kemudian, Ning Fan mengeluarkan beberapa eliksir dan memberikannya kepada wakil master sekte Zhuang Peng dan Huang Gu untuk menyembuhkan luka mereka. Melihat mereka berdua, yang terluka parah, dengan cepat kembali ke kondisi prima setelah meminum ramuan itu, beberapa master sekte tercengang. Mereka semua telah melihat pil penyembuhan sebelumnya, tetapi bahkan pil yang disempurnakan oleh alkemis tingkat tinggi mungkin tidak memiliki efek yang cepat. Apa yang sedang terjadi? Apakah anak muda ini juga ahli dalam alkimia? Menurutku, kenapa kita tidak menyerah saja pada orang ini? Setelah merenung sejenak, Tang Yue tak kuasa menahan diri untuk menyarankan. Usulan ini segera menarik perhatian 3 master sekte lainnya. Bab 1134. Pengajuan sementara. Kau sudah gila. Miao Si menggertakkan giginya dan berkata, dia sudah membuat kita begitu menderita, dan kau masih mau bersumpah setia padanya. Terus kenapa? Tanya Tang Yue dengan suara berat, kau sudah lihat sendiri betapa kuatnya anak ini. Kalau kita terus melawannya, nasib kita tidak akan baik. Ya, dia bahkan bisa menghancurkan teknik spiritual kita dan bahkan telah mengendalikan raksasa Ki hitam di sini. Bahkan putra master sekte Ning Potian, kata Shen Ming dengan rasa takut yang masih tersisa, jika kita tidak bersekutu dengannya, tahukah kau apa yang akan terjadi pada kita setelah kita meninggalkan alam rahasia? Mendengar ini, keempat master sekte saling berpandangan, dan gambaran pertumpahan darah muncul dalam pikiran mereka. Sepertinya bersekutu dengan orang ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Kami hanya menyerah sementara untuk menyelamatkan nyawa kami. Untuk benar-benar berserah diri dengan sepenuh hati adalah hal yang mutlak mustahil. Setelah pertukaran singkat, keempat master sekte memutuskan untuk mempertahankan kesetiaan kepada Ning Fan selama berada di alam rahasia. Begitu mereka keluar, mereka akan segera menghubungi sekte terbang abadi dan meminta 5 sekte besar bertindak bersama untuk melenyapkan anak ini sepenuhnya. Saat kelompok itu menjelajah lebih jauh ke alam rahasia, lingkungan sekitar mulai berubah. Awalnya, alam rahasia, setelah menyaksikan kematian begitu banyak kultivator, dipenuhi dengan aura kematian yang menyebar luas, yang selalu menghadirkan penampilan yang suram. Meskipun sang manusia dalam kabut hitam berusaha sekuat tenaga menyerap energi kematian di alam rahasia, itu hanyalah solusi sementara. Namun di bagian terdalam alam rahasia, segalanya tampak semarak, dengan berbagai bunga dan rempah eksotis tumbuh subur, penuh vitalitas. Formasi di sini membagi alam rahasia menjadi 2 bagian, dan aku belum pernah bisa memasuki bagian dalamnya, jadi aku tidak tahu apa isinya. Dalam perjalanan,
Ning Fan dan si lelaki berkabut hitam berdiskusi tentang kemungkinan rahasia di balik alam rahasia yang lebih dalam. Si pria berkabut hitam berkata dia tidak yakin, tetapi dia bisa merasakan kekuatan kuat yang terus-menerus memancar dari dalam. Entah ada entitas yang lebih kuat dariku di dalam, atau ada harta karun magis yang kuat, pria di kabut hitam akhirnya menyatakan dengan yakin. Tak lama kemudian, dengan mengandalkan tenaga, mereka sampai di bagian terdalam. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah suatu formasi yang tangguh dan besar. Inilah tempatnya, kata pria berkabut hitam dengan suara berat. Aku pernah menjelajah sampai ke sini sebelumnya, tapi selalu terhalang oleh formasi ini. Ning Fan mengamati formasi di hadapannya, matanya mencerminkan perenungan. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menoleh ke 4 orang di belakangnya dan melambai ke arah Miao Xi. Pergi, uji kekuatan formasi ini. Miao Xi tak percaya, menunjuk dirinya sendiri, apa kau gila? Kau tak bisa merasakan kekuatan formasi ini. Dan kau masih ingin aku mengujinya. Jangan khawatir, aku akan memastikanmu tidak mati, kata Ning Fan dengan suara berat. Miao Xi menatap tajam ke arah Ning Fan, ekspresinya berubah-ubah. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan enggan, baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Seperti kata pepatah, seseorang harus menundukkan kepala ketika tinggal di bawah atap orang lain. Pada titik ini, dia sepenuhnya dikendalikan oleh Ning Fan, yang dapat menyebabkan kekuatan spiritual di otaknya meledak seketika hanya dengan pikirannya. Jadi meskipun dia melawan, itu tidak ada artinya, dia hanya bisa patuh. Miao Xi menyelimuti seluruh tubuhnya dengan kekuatan spiritual lalu dengan hati-hati melompat ke depan formasi. Bertentangan dengan dugaannya, formasi itu tidak langsung menyerangnya tetapi hanya berdiri diam di sana. Setelah berpikir panjang, dia akhirnya mengangkat tangannya dan melepaskan semburan kekuatan spiritual yang dahsyat dari dalam, menghantam formasi itu dengan pukulan. Bang! Kekuatan spiritual menghantam formasi itu, menciptakan suara teredam. Setelah itu, formasi itu perlahan menggeliat dan kemudian tiba-tiba, seberkas kekuatan spiritual melesat langsung keluar dari formasi itu ke arah Miao Xi. Miao Xi segera melepaskan kekuatan spiritual, membentuk beberapa perisai kekuatan spiritual di depannya. Dor! 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 Dengan setiap suara teredam, perisai kekuatan spiritual berturut-turut ditembus dan dihancurkan. Akhirnya, hanya tersisa 3 perisai kekuatan spiritual, nyaris mampu menghalangi kekuatan spiritual yang diledakkan dari formasi tersebut. Apakah ini formasi serangan balik otomatis? Ning Fan mengelus dagunya, memikirkan jenis formasi itu. Kemudian dia melambaikan tangannya lagi, kalian bertiga, serang formasi itu dengan sekuat tenaga bersama-sama. Sang singa ganas dan yang lainnya saling bertukar pandang, dan dengan enggan, mereka melangkah maju untuk melancarkan serangan terhadap formasi tersebut. Ledakan-ledakan-ledakan. Dalam sekejap, berbagai ledakan kekuatan spiritual yang dahsyat menyerbu keluar, menyerang formasi dari segala arah. Meskipun mereka tidak sebanding dengan Ning Fan, kekuatan mereka sendiri tidak lemah, dan kekuatan yang mereka tunjukkan cukup besar. Namun saat serangan mereka mengenai formasi tersebut, mereka tidak hanya gagal menimbulkan dampak apapun, tetapi mereka juga hanya memicu formasi tersebut untuk menyerang balik berulang kali. Sialan, kenapa kekuatan formasi ini begitu besar? Aku tak sanggup lagi. Ayo bantu aku. Sial, minggir. Kita tidak bisa menangkis serangan balik ini. Pada awalnya, mereka dapat dengan mudah menghancurkan serangan balik formasi tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan balasan formasi itu semakin bertambah kuat, mencapai titik di mana bahkan keempatnya yang bekerja sama hampir tidak dapat menahannya. Ledakan. Setelah mendapat serangan balik kuat lainnya dari formasi tersebut, mereka berempat tidak mampu lagi menahan kekuatan spiritual dari formasi tersebut dan terhempas mundur. Formasi ini bermasalah, Fierce Lion bangkit berdiri, menatap tajam ke arah formasi tersebut, bagaimana mungkin formasi apapun bisa melancarkan serangan balik sekuat itu. Kekuatan gabungan dari keempatnya, bahkan jika seorang penggarap di puncak pendirian fondasi berdiri di hadapan mereka, akan sepenuhnya musnah. Namun formasi itu tidak hanya tidak rusak, tetapi kekuatan balasan yang ditimbulkannya juga melukai keempatnya dengan parah. Ini sungguh tak terbayangkan. Perlu dicatat bahwa suatu formasi mempunyai mekanisme operasionalnya sendiri, dan sekalipun orang yang mendirikan formasi itu sangat terampil, mereka tidak dapat lepas dari logika yang paling mendasar. Bab 1135. Pemahaman tentang pembentukan. Sama seperti formasi Counter-Strike, kekuatannya berasal dari formasi itu sendiri. Jadi, jika ingin melakukan serangan balik, artinya kita harus menarik kekuatan dari dalam formasi. Tapi bagaimanapun juga, seharusnya tidak mungkin untuk mengeluarkan kekuatan sebesar ini dari formasi. 3 master sekte lainnya juga dipenuhi kebingungan, sama sekali tidak menyadari bagaimana formasi ini berhasil meletus dengan kekuatan sekuat itu. Master sekte, bagaimana kalau kita berdua mencobanya bersama?
Wakil Master Sekte Zhuang Peng menyarankan agar dia dan Huang Gu, beserta keempat Master Sekte lainnya, bergabung untuk melihat apakah mereka bisa menembus formasi tersebut. Pria berkabut hitam hanya merentangkan tangannya, berkata tanpa daya, aku tak bisa membantumu. Formasi ini tampaknya sangat kuat menahan aura mematikan dari tubuhku, jadi jika aku mencoba membantumu, serangan baliknya kemungkinan akan lebih dahsyat. Namun, Ningfan melambaikan tangannya untuk menghentikan Zhuang Peng mengambil tindakan dan melompat di depan formasi. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia bersiap untuk menghancurkan formasi itu sendirian? Kau bercanda. Bahkan kita berempat pun tidak bisa menembusnya. Apa dia benar-benar berpikir pemahamannya tentang formasi setinggi itu? Kekuatan saja tidak akan cukup, yang diuji di sini adalah pemahaman tentang formasi. Jangan salah, tindakan mereka sebelumnya mungkin tampak seperti pemboman yang tidak masuk akal, tetapi pada kenyataannya, mereka mempelajari formasi tersebut dari berbagai sudut untuk melihat apakah mereka dapat menghancurkannya. Namun setiap upaya yang mereka lakukan dinetralisir oleh serangan balik formasi tersebut, sehingga mereka hanya bisa mempertahankan situasi awal. Namun Ningfan terus maju, meletakkan tangannya di atas formasi itu dan dengan hati-hati merasakan aliran kekuatan di dalamnya. Formasi ini, bukan murni formasi Counter-Strike, ada formasi lain yang bersarang di dalamnya. Ningfan telah memperoleh pengetahuan yang cukup banyak tentang formasi dari ingatan warisan ibunya. Dia membiarkan keempat orang itu bergabung untuk menyerang formasi itu hanya untuk mengidentifikasi lebih banyak kelemahan di dalamnya, sehingga menemukan cara untuk menghancurkannya. Setelah upaya gabungan mereka, Ningfan telah memastikan bahwa formasi itu adalah formasi komposit, yang terbentuk dari penumpukan beberapa formasi. Pertama penyerapan, lalu transformasi, lalu pelepasan. Ini siklus yang lengkap, jadi pembentukan krusialnya ada dua. Dalam waktu kurang dari beberapa lusin napas, Ningfan telah mengetahui seluruh prinsip pengoperasian formasi tersebut. Kalian semua mundur, biar aku coba. Ningfan menarik napas dalam-dalam, dengan kekuatan spiritual mengalir dalam tubuhnya, dan perlahan terakumulasi di telapak tangannya. Keempat sebelumnya tidak dapat menghancurkan formasi tersebut karena kekuatan ledakannya pada titik-titik lemah formasi tersebut tidak memadai, yang kemudian diserap oleh formasi penyerap luar, diubah oleh formasi dalam, dan akhirnya dilepaskan. Selama dia dapat melepaskan kekuatan dalam sekejap yang melampaui batas formasi penyerapan, maka dia dapat menghancurkan formasi tersebut. Mendengar perkataan Ningfan, semua orang berlari sejauh beberapa puluh kaki tanpa ragu-ragu. Alasannya sederhana, kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Ningfan, dan kekuatan serangan balik yang dihasilkan formasi sudah sangat kuat. Jika Ningfan turun tangan sendiri, bagaimana mereka bisa mengatasinya? Kalau saja formasi itu tidak hancur, kekuatan balasan beberapa kali lipat kemungkinan besar akan menghancurkan apapun di sekitarnya, dan mereka tidak akan mampu memblokirnya. Setelah semua orang mundur, Ningfan kemudian mulai melepaskan kekuatannya. Tanpa menahan apapun, dia mengerahkan seluruh kekuatannya sejak awal. Ledakan. Suara teredam yang dalam itu meledak seketika, dan gelombang kejut yang tak terlihat menyebar ke segala arah, dengan energi yang menghancurkan di dalamnya menghancurkan apapun di sekitarnya dalam sekejap mata. Meskipun yang lain telah bergerak beberapa puluh kaki, mereka masih terhuyung-huyung oleh kekuatan ini, nyaris tak mampu mempertahankan pendirian mereka. Kekuatan sisa yang begitu dahsyat. Apakah ini letusan kekuatan penuhnya yang sebenarnya? Saat Ningfan melepaskan kekuatannya, beberapa dari mereka menyadari apa yang ingin dia lakukan. Menyerang formasi dengan kekuatan yang sangat besar, melampaui batas kemampuan formasi, dan menghancurkannya secara alami. Apa yang tidak mereka antisipasi ialah, tanpa menunggu serangan balik formasi itu, tabrakan dan luapan energi mereka saja sudah menunjukkan kekuatan seperti itu. Ningfan, yang berada tepat di pusat tumbukan, menanggung hampir 80% gaya sisa. Pada saat itu, dia merasakan seolah-olah seluruh tulangnya bergetar dan berderit, seolah-olah menyampaikan kepadanya betapa dahsyatnya kekuatan ini. Memang, formasi itu terus-menerus menyerap kekuatanku. Ningfan, merasakan kekuatan dari formasi itu, menyipitkan matanya dan meningkatkan pelepasan kekuatannya sendiri. Namun tak disangka, kecepatan penyerapan formasi itu tampaknya melampaui dugaannya. Meskipun dia mengeluarkan kekuatan penuh, formasi itu masih terus-menerus menyerap kekuatan. Ketika dia menyadari formasi dasar mulai beroperasi, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Sial, kekuatan yang diserap akan segera diserang balik. Sebelum Ningfan bisa mundur, kekuatan spiritual yang dahsyat meledak dari formasi tersebut, bertabrakan hebat dengan kekuatan yang telah dilepaskannya. Dalam sekejap, ledakan memekakkan telinga terdengar. Kekuatan sisa yang dahsyat menyebar ke segala arah, melepaskan gelombang kejut ke seluruh hutan. Angin kencang menerbangkan debu yang beterbangan, hampir seketika menenggelamkan siluet Ningfan dan mengaburkan pandangan semua orang. Sialan, ada apa dengan kekuatan ini? Sudah berakhir, formasinya menyerang balik. Apa yang harus kita lakukan?
Apakah ketua sekte baik-baik saja? Semua orang berseru kaget, dengan cepat mengeluarkan kekuatan mereka sendiri untuk menstabilkan sosok mereka. Zhuang Peng dan Huang Bu buru-buru mendongak, mencoba memahami situasi di dalam, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka hanya bisa mencoba merasakan kondisi Ning Fan berdasarkan persepsi aura. Tubuh pria berkabut hitam dikelilingi oleh gelombang ki hitam, mengerutkan kening saat dia berkata, anak ini aman untuk saat ini, tetapi kekuatannya sudah mencapai batasnya, yang mungkin tidak bisa dia pertahankan lama-lama. Sang manusia dalam kabut hitam, setelah menyerap ramuan roh dendam yang dibuat oleh Dewa Dendam, memiliki kekuatan spiritual yang hanya sedikit di bawah Ning Fan, jauh lebih kuat daripada semua penggarap yang hadir. Jadi, dialah satu-satunya orang yang saat ini dapat merasakan kondisi Ning Fan dengan jelas. Bab 1136. Ditelan oleh formasi. Dalam persepsinya, Ning Fan kini tampak seperti tungku api yang menyala-nyala, dengan seluruh kekuatannya tercurah tanpa henti untuk melawan serangan balik formasi. Jika Ning Fan tidak melakukan ini, kekuatan balasan yang dilepaskan oleh formasi pasti sudah membombardir mereka semua. Kekuatan Ning Fan dapat disaksikan oleh semua yang hadir. Nak, kalau kau benar-benar tidak sanggup bertahan, mundur saja, gumam si pria berkabut hitam dalam hati. Dia tahu bahwa Ning Fan melakukan ini untuk melindungi semua orang dari gelombang reaksi keras ini. Lagi pula, dilihat dari situasi sebelumnya, begitu reaksi ini meletus sepenuhnya, kekuatan yang dihasilkannya jelas bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh para penggarap yang hadir. Tanpa mereka sadari, Ning Fan juga tengah dilanda dilema. Kekuatan yang dilepaskannya dan kekuatan balasan yang dipancarkan oleh formasi kini terjalin bersama, tanpa ada cara untuk memisahkannya. Bahkan jika Ning Fan dengan tegas memutuskan untuk mundur, dengan risiko cedera parah, mungkin tetap tidak mungkin untuk mundur dengan lancar. Peristiwa itu bagaikan tarik-menarik antara dua orang kuat, siapapun yang melepaskan terlebih dahulu akan menanggung beban serangan sepenuhnya. Formasi, sebagai benda mati, tentu saja tidak akan berniat mundur dan hanya akan terus melepaskan kekuatan terkuatnya tanpa henti. Jika dia mundur sekarang, dia khawatir dia akan langsung menderita luka parah akibat kekuatan formasi. Tidak, saya sama sekali tidak bisa mundur saat ini. Ning Fan menggertakkan giginya dan terus mengerahkan kekuatan dengan panik, mencoba meredam gelombang serangan balik ini. Namun hal ini hanya mengarah pada lingkaran setan. Makin banyak tenaga yang dipompa, makin banyak pula yang diserap formasi. Semakin banyak formasi yang diserap, semakin kuat pula reaksi baliknya. Ning Fan juga punya firasat buruk bahwa jika dia terus-menerus memasukkan kekuatan ke dalam formasi, kekuatan balasan yang akan datang akan berada di luar kemampuannya untuk menanggungnya. Tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain mempertahankan pendiriannya. Itu akan datang. Kekuatan yang sebelumnya dilepaskannya telah diserap sepenuhnya oleh formasi, dan sekarang, melalui formasi yang mendasarinya, serangan balik akan segera meletus. Ning Fan menarik napas dalam-dalam, kekuatan spiritualnya melonjak liar di dalam dirinya, saat dia fokus pada formasi. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya juga terpancar keluar, perlahan-lahan menyelimuti seluruh formasi di dalamnya. Satu-satunya cara untuk menerobos sekarang adalah menemukan titik lemah formasi pada saat pasukan pembalasan meledak. Kemudian, dengan menggunakan kekuatannya sendiri, dia akan mengarahkan kekuatan serangan balik itu ke arahnya. Untuk menggunakan kekuatan formasi untuk menghancurkan formasi. Hanya dengan melakukan hal itu dia dapat menghindari serangan balik formasi sambil menghancurkannya dan mengakhiri kebuntuan. Dia tidak percaya bahwa kekuatan yang telah diperkuat beberapa kali oleh formasi, masih tidak dapat menembus formasi. Seiring berjalannya waktu, kekuatan mengerikan itu akhirnya terkumpul sepenuhnya. Saat berikutnya, kekuatan yang tak terkendali meledak keluar dari formasi, seperti tsunami besar yang menghantam langsung ke arah Ning Fan. Wajah Ning Fan menjadi pucat, dan dia tiba-tiba memuntahkan darah segar. Kekuatan pembalasan formasi terlalu kuat, sepenuhnya di luar dugaannya. Saat dia berhadapan dengan pasukan pembalasan, Ning Fan sudah menderita luka parah. Bahkan saat dia dengan panik mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk pulih dari luka-lukanya, dan meskipun dia menggunakan pil penyembuhan, dia tetap tidak dapat menangkal kekuatan destruktif dari serangan balik tersebut. Intensitas kekuatan ini telah sepenuhnya melampaui puncak pendirian fondasi dan bahkan telah mencapai alam Sudodan. Ning Fan mengeluarkan raungan histeris, berusaha sekuat tenaga untuk menangkal kekuatan ini. Tepat saat dia hendak ditelan oleh kekuatan ini, operasi seluruh formasi tiba-tiba sedikit tersendat. Sebelum Ning Fan bisa bereaksi, kekuatan dahsyat menyeruak keluar dari dalam dan langsung menelannya. Pada saat yang sama, pasukan di sekitarnya juga berkontraksi secara liar, kembali ke formasi. Pemandangan ini mengejutkan semua orang yang menyaksikannya. Putaran kedua letusan telah membersihkan debu di sekitarnya, sehingga mereka dapat melihat kondisi Ning Fan. Tampaknya ini adalah situasi yang pasti akan gagal. Bahkan manusia dalam kabut hitam telah mempersiapkan dirinya, jika Ning Fan gagal,
dia akan mengambil risiko cedera parah akibat formasi untuk menyelamatkan pemuda itu. Adapun wakil ketua sekte Zhuang Peng dan Huang Gu, mereka bertindak lebih langsung, mereka menggerakkan kekuatan spiritual dalam tubuh mereka dan bergegas maju, tanpa menghiraukan keselamatan mereka sendiri, untuk membantu. Keempat orang dari Miao Xi tidak melarikan diri, bukan karena mereka begitu setia kepada Ning Fan, tetapi hanya karena jika Ning Fan mati, kekuatan spiritual yang tersembunyi di dalam diri mereka juga akan meledak. Jadi, apapun yang terjadi, mereka harus memastikan Ning Fan selamat. Tepat saat mereka bersiap bertindak, mereka melihat formasi tiba-tiba menelan Ning Fan utuh. Segera setelah itu, kekuatan merajalela yang sebelumnya tersebar, seolah-olah tidak pernah muncul, lenyap dalam sekejap mata. Ketenangan kembali tercipta di sekitar formasi seolah tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi? Master Sekte ditelan oleh formasi. Lelucon macam apa ini? Formasi benar-benar bisa memakan manusia. Keempat orang dari Miao Xi juga dilanda kepanikan saat mereka memeriksa tubuh mereka untuk memastikan tidak ada yang salah, dan akhirnya bernapas lega. Pria berkabut hitam itu menatap lurus ke arah formasi, lalu berbicara perlahan setelah beberapa saat. Tidak, sepertinya formasi itu secara aktif membiarkan Ning Fan masuk. Dia dan Ning Fan telah berbagi ramuan roh dendam yang disempurnakan oleh Dewa Dendam, jadi kekuatan spiritual manusia dalam kabut hitam itu ada hubungannya dengan Ning Fan. Dia berkonsentrasi tinggi, merasakan kehadiran Ning Fan dengan kekuatan spiritualnya, memastikan bahwa yang lain tidak terluka parah dalam formasi. Mendengar penjelasan si pria berkabut hitam, semua orang menghela napas lega, dipenuhi rasa ingin tahu. Alam rahasia di sini belum dibuka entah sudah berapa lama, dan bahkan manusia dalam kabut hitam, yang telah lama tinggal di alam rahasia ini, tidak punya gambaran jelas apa yang ada di dalam formasi itu. Mengapa langsung membiarkan Ning Fan masuk? Sementara mereka yang di luar kebingungan, Ning Fan juga benar-benar kebingungan. Bab 1137. Roh Pembentukan. Dia terhisap ke dalam formasi itu tepat saat dia berada di tengah-tengah dua kekuatan yang bertabrakan, kekuatannya sendiri terjalin dengan kekuatan formasi itu. Dampak yang ditimbulkannya bahkan melebihi apa yang dapat ia tanggung. Akan tetapi, pada saat kritis itu, formasi itu tampaknya memiliki kesadarannya sendiri, tiba-tiba menghilangkan semua kekuatannya, membiarkan kekuatannya sendiri menyerang formasi itu tanpa terkendali. Seketika, ketika kekuatannya sendiri menghantam formasi itu tanpa halangan apapun, ia langsung melewati ruang kosong dalam formasi itu. Ketika dia sadar, dia sudah muncul di dalam formasi. Apa yang terjadi? Ning Fan melihat sekelilingnya, hanya melihat hamparan putih yang luas, tak ada yang terlihat. Ini benar-benar di luar dugaannya. Dia mengira di dalam formasi itu, setidaknya ada beberapa harta karun yang berharga atau sumber daya alam yang langka. Mungkinkah formasi ini hanya melindungi ruang kosong ini? Saat ia tengah merenung, sesosok-sosok perlahan mendekat dari kedalaman. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah putih, jenggotnya yang panjang menyentuh tanah, matanya yang tampak keruh memancarkan cahaya yang cemerlang. Orang tua itu segera menghampiri Ning Fan, mengamatinya dengan ekspresi kenangan di wajahnya. Ning Fan merenung sejenak dan dengan hati-hati menyapanya, "Senior, bolehkah saya bertanya di mana tempat ini?" Orang tua itu tidak menjawabnya, tetapi malah bertanya dengan agak bersemangat, "Kamu, apa hubunganmu dengan Tetua Long?" "Penatua Long." Mata Ning Fan melebar, "Penatua kenal ibuku." Mendengar kata-kata itu, lelaki tua itu menjadi semakin gelisah, "Jadi, kau putra Tetua Long. Bagaimana kabar Tetua Long sekarang?" Ning Fan menggelengkan kepalanya, "Entahlah. Sebenarnya, orang tuaku meninggalkanku sejak aku masih kecil, dan aku terus mencari keberadaan mereka sejak saat itu." Karena tidak merasa terancam oleh lelaki tua itu, Ning Fan perlahan-lahan melonggarkan kewaspadaannya. Melihat ekspresi kehilangan di wajah lelaki tua itu, Ning Fan dengan hati-hati bertanya, "Senior, bagaimana Anda mengenal ibu saya?" Orang tua itu meliriknya dan berkata, "Menurutmu aku ini apa?" Ning Fan dengan hati-hati merasakan aura lelaki tua itu, dan setelah beberapa saat menggelengkan kepalanya, "Senior itu kuat, aku tidak bisa memastikannya. Ini bukan sanjungan, ini memang kebenaran." Aura lelaki tua itu kuat, tetapi Ning Fan tidak merasakan kekuatan spiritual apapun darinya, hanya kekuatan murni. Sederhananya, Ning Fan belum pernah bertemu makhluk seperti itu sebelumnya. Orang tua itu mendesah dalam-dalam, "Akulah roh penjaga formasi ini." Roh penjaga. Mulut Ning Fan ternganga karena terkejut. Dia tidak asing dengan konsep roh pelindung karena warisan ibunya telah menyebutkannya. Namun, agar roh penjaga bisa lahir, syaratnya sangatlah ketat. Pertama dan terutama, formasi harus ditetapkan oleh ahli formasi teratas. Hanya formasi berkaliber itu yang mungkin dapat melahirkan roh penjaga. Selain itu, persyaratan terhadap material yang digunakan dalam pemasangan formasi dan daya pemasangan formasi itu sendiri sangat tinggi. Hanya jika semua kondisi ini terpenuhi, roh penjaga dapat lahir.
Memikirkan bahwa senior itu adalah roh penjaga, ini sungguh tidak terduga. Ning Fan menganggap lelaki tua itu sebagai semacam pertapa. Orang tua itu tersenyum tipis dan berkata, mungkin ada hal lain yang akan lebih mengejutkanmu, formasi ini ditetapkan secara pribadi oleh ibumu. Mata Ning Fan melebar lagi, tetapi kemudian dia pikir itu tampak masuk akal. Lagi pula, pemahaman tentang formasi dalam warisan yang ditinggalkan ibunya telah jelas melampaui pemahaman para formator master biasa. Senior, bolehkah saya tahu apa sebenarnya yang dijaga dalam formasi ini? Tanya Ning Fan penasaran. Ibunya tidak mungkin mendirikan formasi di sini hanya untuk bersenang-senang. Orang tua itu menatapnya dalam-dalam, merenung cukup lama, lalu akhirnya berkata dengan nada serius, karena kamu adalah keturunan guru, kamu seharusnya mampu melewati cobaan yang ditinggalkan oleh guru, ikutilah aku. Semenjak mengetahui identitas Ning Fan, lelaki tua itu selalu menceritakan semua kejadian di masa lalu, jelas dia sangat percaya pada ibu Ning Fan. Bahkan di depan Ning Fan, dia secara langsung menyebut ibunya sebagai guru. Lagi pula, dari sudut pandang formasi, tanpa ibu Ning Fan, lelaki tua itu tidak akan pernah lahir. Ketika sang guru menyiapkan formasi, tak lama kemudian, aku pun lahir. Setelah itu, sang guru pergi, dan akulah yang menjaga tempat ini sejak saat itu. Seiring berjalannya waktu, muncullah para kultivator hebat dengan bakat luar biasa yang datang ke sini, ingin mengambil sesuatu dari formasi ini. Tapi mereka dibunuh oleh orang di luar, atau mereka bahkan tidak bisa memasuki formasi. Sekalipun kebetulan ada yang masuk, mereka tidak dapat lulus ujian dan harus keluar. Ning Fan tahu bahwa, orang luar, yang dimaksud lelaki tua itu adalah si pria berkabut hitam. Dia mencoba bertanya tentang ibunya, tetapi lelaki tua itu berkata dia tidak tahu terlalu banyak. Lagi pula, sejak lahir sampai sekarang, ia hanya berada di dalam formasi, dan paling banyak hanya sampai di tepi formasi. Sebagian besar pengetahuannya datang dari perbincangan dengan para petani beruntung yang berhasil sampai di sini. Ngomong-ngomong, senior, kenapa kamu tidak mau berkomunikasi dengan orang di luar? Tanya Ning Fan penasaran. Bab 1138. Teknik spiritual yang ditinggalkan ibu. Pria dalam kabut hitam telah memberitahunya bahwa setiap pendekatan ke formasi akan terasa seperti penolakan. Mendengar ini, lelaki tua itu mendengus dingin, dia hanyalah makhluk kotor yang ditempa oleh makhluk hidup yang melahap. Akulah roh formasi. Apa gunanya berkomunikasi dengannya? Mulut Ning Fan berkedut, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk tidak menyampaikan kata-kata ini kepada si pria berkabut hitam, karena takut dia akan menyerbu dan memulai perkelahian dengan lelaki tua itu. Menurut lelaki tua itu adalah kesenjangan dalam garis keturunan. Dirinya sendiri telah dijebak secara pribadi oleh Sang Tuan, sedangkan orang itu tidak lebih dari sekadar mainan yang diciptakan begitu saja oleh Sang Tuan. Saat keduanya mencapai lebih dalam ke formasi, sebuah altar kuno muncul di hadapan mereka. Di atas altar melayang sebuah bola cahaya, di dalamnya samar-samar orang dapat melihat aliran 4 lintasan cahaya. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh sang guru. Beliau memberitahu saya bahwa ini adalah teknik spiritual yang kuat, yang jika diolah dengan sukses, akan memungkinkan seseorang untuk bertarung melintasi batas. Tapi aku sudah terlalu lama menjaga tempat ini dan karena suatu kelalaian, separuh bagian atas teknik spiritual di dalamnya terlepas. Sekarang, hanya tinggal bagian bawahnya saja. Ketika mengucapkan kata-kata itu, wajah lelaki tua itu dipenuhi rasa bersalah, jelas-jelas merasa bahwa ia telah mengecewakan harapan tuannya. Ning Fan bertanya-tanya apakah dia salah dengar, teknik spiritual dapat melarikan diri. Bagaimana Anda menemukan konsentrasi energi spiritual di sini? Tanya orang tua itu. Baru saat itulah Ning Fan menyadari bahwa konsentrasi energi spiritual dalam formasi ini jauh lebih kuat daripada dunia luar. Energi spiritual di Kunlun sudah lebih kuat daripada energi spiritual di dunia sekuler, tetapi di sini, konsentrasinya bahkan lebih kuat daripada di Kunlun sendiri. Kekuatan spiritual di dalam formasi ini merepresentasikan keadaan energi spiritual bumi sebelum terkuras. Teknik spiritual ini telah disentuh oleh tangan sang guru dan telah berada di dalam formasi begitu lama sehingga secara alami mengembangkan kebijaksanaan spiritual. Jelas lelaki tua itu dengan nada tenang, kata-katanya mengejutkan Ning Fan. Pernahkah terjadi suatu masa ketika energi spiritual bumi begitu melimpah? Dengan konsentrasi energi spiritual seperti itu, para kultivator akan mendapati kultivasinya mudah, tanpa kesulitan apapun yang dihadapi saat ini. Namun, jika menilik catatan sejarah bumi, belum pernah ada waktu seperti itu yang terdokumentasi. Untuk sesaat, Ning Fan merasa seolah-olah ibunya, dan bahkan seluruh bumi, diselimuti oleh lapisan misteri. Seperti apa sebenarnya dunia masa lalu? Setelah teknik spiritual lepas, apakah ia masih dapat mempertahankan kebijaksanaan rohnya? Tentu saja tidak. Energi spiritual di luar terlalu rendah dibandingkan di sini. Energi itu tidak bisa dipertahankan, jadi pasti sudah diambil dan diolah oleh seseorang. Lelaki tua itu melirik keluar formasi.
Di antara anak-anak muda yang datang bersama Anda, 4 di antaranya sedang mengolah bagian atas. Namun, mereka kurang mampu, jadi mereka membagi bagian atas dan mengolahnya secara terpisah, yang menunjukkan kepintaran mereka. Ning Fan langsung bertanya, apakah itu memengaruhinya? Tentu saja, itu mengurangi kekuatan teknik spiritual, tetapi untuk orang sepertimu, kau mungkin tidak perlu menggunakan metode itu, kata lelaki tua itu sambil menunjuk bola di atas. Teruskan, sebagai putra guru, teknik spiritual ini dimaksudkan untuk kamu kuasai. Dia tidak meragukan identitas Ning Fan karena di dalam kekuatan spiritual Ning Fan, terdapat nafas sang master. Dalam garis keturunannya juga ada garis keturunan sang guru. Sebagai roh formasi, dia punya cara untuk memverifikasi identitas Ning Fan, jadi dia tidak khawatir Ning Fan berbohong. Sambil menatap bola cahaya di atas, Ning Fan menarik napas dalam-dalam dan melangkah menuju altar. Apakah ini yang ditinggalkan ibu? Konsep Ning Fan mengenai seorang ibu selalu lemah, bahkan dengan ibu angkat yang merawatnya, tetap saja tidak sama dengan ibu kandung. Baru setelah mewarisi warisan dan kini melangkah ke Kunlun, Ning Fan mulai menyentuh jejak yang ditinggalkan ibunya. Pada saat yang sama, dia akhirnya menyadari mengapa ibunya meninggalkan warisannya dengan cara yang begitu samar. Dunia nyata terlalu berbahaya, di mana satu langkah yang salah dapat mengancam nyawa seseorang. Sepanjang perjalanannya, ia menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dari sudut pandang ibunya, dia juga berusaha melindunginya. Namun kini setelah ia menginjakkan kaki di jalan ini, tak ada jalan kembali. Dia harus menjadi lebih kuat, bahkan lebih kuat dari orang tuanya dulu. Bahkan lebih kuat dari mereka. Hanya dengan melakukan hal itu, dia dapat melindungi orang-orang di sekitarnya. Ibu, aku pasti akan mewarisi apa yang ibu tinggalkan dan menjadi lebih kuat. Ning Fan mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menyentuh bola cahaya itu. Berdengung. Bola cahaya itu bergetar, dan cahaya yang menutupi permukaannya langsung meleleh, dengan 4 lintasan cahaya terbang keluar dari dalam dan mendarat di tanah. Kemudian, 4 siluet cahaya humanoid perlahan terbentuk. Teknik spiritual ini disebut telapak tangan 4 simbol 8 trigram. Bagian terakhir, yang dikenal sebagai 4 simbol, bergabung dengan bagian pertama untuk membentuk 8 trigram. Jadi, keempat pemuda itu hanya mengambil sebagian dari 8 trigram, kekuatan mereka bahkan belum mencapai setengah dari teknik spiritual ini secara keseluruhan. 4 siluet cahaya di hadapanmu melambangkan 4 simbol. Selama kau bisa mengalahkan mereka, kau akan mampu menguasai separuh teknik spiritual yang tersisa. Untuk bagian atasnya, setelah kau keluar, kau bisa mempelajarinya dari anak-anak muda itu, suara lelaki tua itu terdengar dari samping. Namun, Ning Fan tak lagi memperhatikan untuk menjawab, tatapannya terpaku pada 4 siluet cahaya humanoid di depannya. Nalurinya mengatakan bahwa keempat siluet cahaya ini sangat berbahaya. Kekuatan yang terpancar dari dalam keluar bahkan lebih besar daripada ancaman alam sudo dan yang ditimbulkannya. Bab 1139. Formasi yang melahirkan roh formasi. Naga biru, baihu, burung merah, kura-kura hitam. Inilah 4 simbol yang dibicarakan lelaki tua itu dan mewakili identitas keempat bayangan berbentuk manusia di hadapannya. Selama dia dapat mengalahkan keempatnya, dia akan memperoleh teknik spiritual yang legendaris dan kuat. Akan tetapi, masing-masing orang mereka lebih kuat dari yang lainnya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Ning Fan merasa bahwa, dalam hal kekuatan semata, mereka sudah setara dengan Zai Yonghui dari Sekte Terbang Abadi. Orang tua itu dengan santai mengingatkan, saya sarankan agar Anda tidak mencoba menghadapi semuanya sekaligus. Anda pasti tidak akan mampu menghadapinya bersama-sama. Ning Fan tersenyum, saya sangat menyadari hal itu, tetua, tenang saja. Masing-masing individu ini memiliki kekuatan luar biasa, dia pasti sudah gila untuk berperang melawan mereka semua sekaligus. Ning Fan mengamati keempat orang itu, dengan hati-hati merasakan aura berbeda yang terpancar dari masing-masing dari mereka. Masing-masing dari 4 simbol tersebut mempunyai kekuatan yang berbeda. Naga biru seperti air, baihu seperti logam, burung merah seperti api, dan kura-kura hitam seperti tanah. Setelah banyak pertimbangan, Ning Fan memilih kura-kura hitam sebagai lawan pertamanya. Menurut perkataan lelaki tua itu, setiap lawan yang dikalahkannya akan memperoleh sebagian kemampuan mereka. 3 lainnya memancarkan aura yang luar biasa ganasnya. Sekalipun Ning Fan mengerahkan segenap kemampuannya, kemungkinan besar dia tidak akan sanggup menahan serangan mereka. Lebih baik memilih Black Tortoise yang jelas-jelas lebih condong ke arah pertahanan sebagai lawan pertamanya, untuk mengalahkan dan memperoleh kemampuan pertahanannya, yang merupakan pilihan terbaik. Kalau begitu aku akan mulai dengan Black Tortoise. Melihat Ning Fan telah memilih lawannya, lelaki tua itu mengangguk. Tepat saat dia hendak membiarkan Ning Fan memulai, dia tiba-tiba berkata, Penatua, bisakah kau membuka formasi? Teman-temanku masih di luar dan mungkin mengkhawatirkanku. Oke.
Orang tua itu melambaikan tangannya, membubarkan formasi di sekeliling mereka, memperlihatkan pemandangan di luar. Pada saat itu, di luar formasi, si lelaki berkabut hitam, wakil ketua sekte Zhuang Peng, Huang Gu, dan para ketua sekte dari keempat sekte semuanya dengan gugup memperhatikan situasi di dalam formasi. Master sekte tidak akan mendapat masalah, kan? Aku tidak tahu. Dia hanya terhisap ke dalam formasi. Jika ketua sekte benar-benar tidak bisa keluar, betapapun berbahayanya formasi ini, aku pasti akan masuk. Tepat pada saat itu, formasi di depan mereka mulai berubah. Sosok Ningfan tiba-tiba muncul di hadapan semua orang, di samping seorang pria tua, yang dengan tenang mengamati kerumunan. Guru sekte, Master sekte, apakah Anda baik-baik saja? Siapakah lelaki tua di sebelahnya? Kerumunan itu mula-mula mengkhawatirkan keselamatan Ningfan, dan setelah yakin akan kesejahteraannya, mereka lalu memperhatikan lelaki tua di sampingnya. Si lelaki berkabut hitam menatap tajam ke arah lelaki tua itu, sekilas kesuraman tampak di matanya. Orang ini adalah roh formasi. Orang tua itu, pada gilirannya, memperhatikan si lelaki berkabut hitam dari jauh, ekspresinya tetap tenang, tetapi sekilas rasa jijik tampak di matanya. Hantu pemakan darah dan daging makhluk hidup berani muncul di hadapanku, tanpa menyadari ajalnya sendiri. Meskipun keduanya belum pernah bertemu sebelumnya, aura mereka yang saling bertentangan membuat mereka langsung bermusuhan seperti api dan air. Jika tidak karena kehadiran Ningfan, mereka mungkin sudah mulai berkelahi sejak pertama kali bertemu. Tolong, jangan memulai dengan nada konfrontatif seperti itu, kata Ningfan sambil tersenyum kecut, kesalahpahaman sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Ia lalu memperkenalkan hubungan antara kedua pihak kepada semua orang, yang lagi-lagi mengundang ekspresi terkejut dari halayak. Jadi, formasi ini pun diciptakan oleh Ibu Ningfan, sang naga tua. Ya ampun, kekuatan dahsyat apa ini? Sungguh luar biasa. Aku tak percaya ada kultivator sekuat itu di dunia ini. Wajah penuh kekaguman, kerumunan hampir tidak dapat mempercayai mata mereka. Kekuatan yang digunakan dalam formasi ini berada di luar imajinasi terliar mereka. Lebih dari itu, ini adalah formasi yang melahirkan roh. Fakta bahwa benda mati dapat dihidupkan dengan kecerdasan spiritual menunjukkan betapa hebatnya pencipta formasi ini. Orang seperti itu adalah Ibu Ningfan. Meskipun mereka telah mengetahui fakta ini sebelumnya, setiap kali mereka memikirkannya, mereka masih menganggapnya tidak dapat dipercaya. Rasanya seperti orang biasa tiba-tiba menjadi miliarder, sosok legendaris muncul tepat di sampingnya, semuanya terasa agak absurd. Setelah mendengar penjelasan Ningfan, anggota seperti Fierce Lion dan Miao Xi menjadi sangat gelisah. Mereka sudah sangat dekat untuk memperoleh bagian kedua dari teknik spiritual. Ya Tuhan, kita hanya selangkah lagi. Miao Xi menatap tajam ke arah 4 bayangan kabur itu, hampir saja menggiling gerahamnya hingga menjadi debu. Jika dia tidak mengejar Ningfan saat itu dan malah menjelajah lebih dalam, dia mungkin telah menemukan formasi ini lebih awal. Maka, semua yang ada di dalam formasi ini akan menjadi miliknya, beserta separuh teknik spiritual yang tersisa yang berada dalam genggamannya. Itu tidak akan berakhir di tangan anak ini. Karena mengejar Ningfan, kita kehilangan banyak hal. Siapa gerangan yang punya ide mengejar anak ini? Miao Xi tak kuasa menahan diri untuk berbalik dan memelototi para master sekte lainnya, melampiaskan amarahnya pada mereka. Fierce Lion memutar bola matanya dan tak dapat menahan diri untuk berkata, bukankah kau yang bersikeras mengejar anak ini sejak awal? Miao Xi tertegun sejenak sebelum memalingkan wajahnya, uhuk-uhuk, sudahlah, masa lalu sudah berlalu, tak perlu diungkit lagi. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Ningfan berdiri di hadapan kura-kura hitam, siap memulai ujian untuk mewarisi teknik spiritual. Keempat bayangan ini sangat kuat, kata wakil master sekte Zhuang Peng dengan serius. Dia dapat dengan jelas merasakan ancaman kuat yang terpancar dari keempat bayangan ini. Rasanya seperti herbivora bertemu predator, perasaan bertemu musuh alami. Bab 1140. Tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Begitukah? Miao Xi mencibir dengan nada meremehkan. Dengan keberanian seperti itu, bagaimana kau bisa bertahan hidup di Kunlun? Sambil berbicara, dia melompat dan, sebelum yang lain bisa bereaksi, menghadapi kura-kura hitam secara langsung. Tuanku, tenanglah, aku akan pergi dan mengujinya untukmu. Saat kata-katanya selesai, Miao Xi sudah mulai melancarkan serangan terhadap kura-kura hitam. Dia punya rencana licik, jika dia bisa mengalahkan kura-kura hitam, dia mungkin mengambil kesempatan untuk mengamankan sisa setengah teknik spiritual untuk dirinya sendiri. Begitu dia memiliki teknik spiritual yang lengkap, kekuatannya akan tumbuh secara eksponensial. Saat itu, Ningfan tidak berarti apa-apa di matanya. Sekalipun dia benar-benar tidak bisa menang, itu bukan masalah besar, dia selalu bisa bilang dia hanya berusaha membantu. Tentunya dia tidak bisa disalahkan karena membantu, kan? Melihat Ningfan tidak melakukan gerakan apapun, bibir Miao Xi melengkung membentuk senyuman dingin.
Bodoh, bahkan tidak bereaksi terhadap ini, sepertinya teknik spiritual ini milikku. 3 master sekte lainnya juga segera menyadari hal tersebut. Tuanku, mari kami memujinya terlebih dahulu. Benar sekali, kau tidak perlu bertindak sendiri untuk masalah seperti itu. Perhatikan bagaimana kami menangkap keempat simbol ini untuk Anda. 3 master sekte lainnya juga melangkah maju, mengikuti Miaoxi, dan menyerbu ke arah kura-kura hitam. Meski kekuatan mereka tidak setara dengan Ning Fan, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan tajam yang terpancar dari 3 simbol lainnya, penuh dengan kekuatan yang tangguh. Dengan kekuatan yang mereka miliki, kemungkinan besar mereka tidak mampu menghadapi apa yang disebut 3 simbol lainnya. Kura-kura hitam ini tampaknya tidak begitu kuat, mungkin itu satu-satunya terobosan. Bersama-sama mereka menyerbu maju, menelan sang kura-kura hitam di tengah-tengah mereka, dan kekuatan spiritual yang dahsyat mengikutinya, jelas dimaksudkan untuk menjatuhkan sang kura-kura hitam secara langsung. Guru Sekte. Wakil Ketua Sekte Zhuang Peng tampak cemas dan menoleh ke Ning Fan. Namun dia melihat Ning Fan dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, mereka tidak akan menimbulkan masalah." Pria berkabut hitam itu pun mencibir dingin, orang-orang bodoh ini benar-benar tidak bisa melihat situasi dengan jelas, mereka pantas mati. Namun, lelaki tua itu memiliki ekspresi acuh tak acuh, tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa separuh teknik spiritual lainnya mungkin jatuh ke tangan orang lain. Saat keempat master sekte berbicara, mereka telah mengepung kura-kura hitam. Jatuh cinta padaku. Miaoxi mengerahkan segenap kemampuannya, kekuatannya tercurah hampir tanpa syarat. Setelah menguasai bagian pertama teknik spiritual, dia menyadari betul kekuatannya, sehingga dia menyerang dengan sekuat tenaga tanpa menahan diri. 3 master sekte lainnya pun memahami hal ini dan mengerahkan segenap kemampuan mereka, siap menghabisi makhluk di hadapan mereka dengan serangan dahsyat. Ledakan, ledakan, ledakan. 4 aliran kekuatan spiritual menyerang kura-kura hitam dari segala arah. Kekuatan dahsyat itu membangkitkan arus udara tak kasat mata, menyebar ke segala arah, dan hampir menghancurkan seluruh tumbuhan di sekitarnya. Debu beterbangan, menghalangi pandangan semua orang. Miaoxi menatap tajam ke arah debu di hadapannya, matanya berbinar, aku penasaran apakah itu ada pengaruhnya. Dia merasa telah memberikan yang terbaik, tentu saja separuh kekuatan spiritual yang terakhir tidak dapat menahan serangan gabungan mereka di puncak pendirian fondasi. Wus! Tepat pada saat itu, embusan angin bertiup, membersihkan semua debu di sekitarnya. Sang kura-kura hitam berdiri kokoh di tengah debu, berselimut lapisan cahaya oker, yang telah menghalangi semua kekuatan spiritual yang menyerangnya. Melihat hal itu, keempat master sekte benar-benar tercengang, tidak mempercayai mata mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini hanyalah makhluk yang lahir dari teknik spiritual, bagaimana bisa begitu kuat? Upaya gabungan kita bahkan tidak mampu mengatasi makhluk ini. Sebelum keempat master sekte dapat pulih, mereka melihat cahaya oker pada kura-kura hitam tiba-tiba meningkat. Setelah itu, cahaya oker itu meluas dengan cepat pada tingkat yang mengagumkan, menyerbu ke arah 4 master sekte dalam sekejap mata. Sialan, blokir itu. Miaoxi meraung rendah, saat kekuatan spiritual yang dahsyat melonjak darinya, membentuk wujud ular yang dinamis, mencoba menelan ledakan cahaya. Akan tetapi, terhadap cahaya yang datang dari kura-kura hitam, kekuatan spiritual ularnya tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Rasanya seperti dihancurkan oleh gunung, ketika kekuatan ular itu hancur berkeping-keping dan dengan cepat menyebar menjadi awan kekuatan spiritual. Gerakan-gerakan unik yang dikerahkan oleh 3 master sekte lainnya juga tidak mampu menahan cahaya oker. Dalam sekejap, mereka diliputi oleh cahaya oker. Dor, 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 dor. Keempatnya bertabrakan dengan cahaya oker, diibaratkan seperti dipukul langsung dengan palu berat, dan secara bersamaan terlempar ke belakang, menghantam tanah, meninggalkan lubang yang dalam. Secepat mereka maju, mereka terbang kembali sama cepatnya. Aku tidak tahu benda apa itu, tapi hanya dengan merasakan kehadirannya saja, aku tahu benda itu tidak bisa dianggap enteng. Orang-orang bodoh itu masih berani memprovokasinya. Si lelaki berkabut hitam mengejek dengan tatapan penuh penghinaan. Orang tua itu tampak tidak peduli, menganggap beberapa orang lagi yang menantang keempat simbol itu hanya sebagai penguji tambahan. Baginya, hal itu tidak membuat perbedaan berarti. Dari sudut pandang pribadi, lelaki tua roh pembentukan itu masih berharap Ning Fan akan mewarisi kekuatan ini. Miaoxi berjuang untuk bangkit dari debu, wajahnya pucat, anggota tubuhnya sedikit gemetar. Tepat saat dia hendak bergerak, dia memuntahkan darah lagi dan jatuh tak berdaya ke tanah. Melihat kura-kura hitam menyerang lagi, ia panik dan segera mengangkat tangan kanannya, sambil berkata dengan nada mendesak, aku sudah selesai bertarung. Sudah selesai bertarung. Tampaknya memahami kata-kata Miaoxi, sang kura-kura hitam berhenti dan berbalik untuk melihat ketiga master sekte lainnya. Aku juga sudah selesai bertarung. Ya,
Aku menyerah. Aku akui aku tidak sebanding. Ketiga master sekte lainnya juga menjadi pucat, masing-masing memilih untuk menyerah, yang akhirnya membuat kura-kura hitam kembali ke posisi berdiri sebelumnya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.